salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur sebagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah. Tuhannya, beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fikih membahas tentang cara beribadah dan muamalah, sesuai yang tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam terdapat 4 madhab dari Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang mempelajari tentang fikih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fikih disebut faqih. Di sini mau meneruskan sedikit mengenai fikih muamalah dan fikih ibadah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fikih ibadah, di mana fikih ibadah ini biasanya mencakup hal-hal yang terkait dengan ibadah-ibadah ma'had atau ibadah secara pribadi. Tentunya bersuci adalah hal yang paling utama dikerjakan untuk melaksanakan sebuah ibadah, seperti dalil yang terdapat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu hingga sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi, dalam fikih ibadah nanti juga akan dijelaskan mengenai syarat wajib sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Oleh karena itu kita harus memahami betul tentang fikih ibadah agar kita tidak terus-menerus mengerjakan ibadah dalam kejahilan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah. Di mana fikih muamalah ini fikih yang menjelaskan atau fikih yang menerangkan tentang tata cara transaksi atau pergaulan, seperti contoh dalam jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan upah buruh. Di Al-Quran sudah diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, Wallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Saya akan menerangkan tentang ilmu filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, yang artinya tinta kebijaksanaan. Secara terminologi, filsafat dapat diartikan sebagai berpikir menurut tata tertib dengan bebas dan dengan sedalam-dalamnya. Berfilsafat adalah berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir tinggi, dan kajian filsafat sangat luas. Sumber pengetahuan yang dikenal filsafat yaitu empiri, rasio, intuisi, otoritas, kepercayaan, dan wahyu. Filsafat itu sendiri ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hijr ayat 2, yang bunyinya Rabbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin, yang artinya orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Tafsir ringkasan Kemenak Republik Indonesia, orang kafir itu suatu saat nanti setelah berada di akhirat kelak kadang-kadang menginginkan sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang muslim. Ilmu tasawuf. Secara etimologi, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan tasawuf, diantaranya adalah al-sufah, sof, suf, sopos, sufi, dan sofwah, yang artinya orang pilihan atau suci. Sedangkan menurut Zakaria Al-Ansori, tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui tentang pembersihan jiwa, perbaikan budi pekerti, serta membangun lahir dan batin.
untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf merupakan aspek praktis dari ajaran Islam, dan bahwa tidak ada tasawuf kecuali tasawuf Islam. Tasawuf juga bersumber dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Tasawuf terbagi menjadi dua bagian, yaitu tasawuf sunni dan tasawuf filosofi. Tasawuf sunni adalah yang hanya menerima tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta bertujuan asketisme, kehidupan sederhana, penelusuran jiwa, dan pembinaan moral. Tasawuf dikajinya secara mendalam, dan di sisi lain ia melancarkan kritikan tajam terhadap filosof, kaum Mu'tazilah, dan kaum Batiniyah. Tasawuf Sunni diwakili oleh para sufi abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, Imam Al-Ghazali, dan para pemimpin thariqat yang mengikuti jejaknya. Tasawuf filosofi. Tasawuf filosofis adalah yang dimana ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional penggagasannya. Tasawuf filosofis menggunakan terminologi filosofis yang berasal dari ajaran-ajaran filsafat dan para tokohnya. Tasawuf filosofis diwakili oleh para sufi yang memadukan antara tasawuf dan filsafat, diantaranya adalah Ibnu Arabi, Al-Syuhrawardi, Umar bin Al-Farid, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.